Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Geografi kelas 10 modul 4 unit 1. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari modul 4 unit 1 mata pelajaran Geografi berjudul Potensi Bencana Alam di Sekitar Kita. Fokus kita dalam mata pelajaran ini adalah tentang tenaga endogen, tenaga konstruktif yang membentuk wajah bumi. Mari kita simak bersama materi berikut ini. Definisi tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga internal yang berasal dari dalam bumi, berperan dalam membentuk dan mengubah permukaan bumi secara konstruktif, seperti tektonisme, vulkanisme dan seisme. Yang pertama, tektonisme. Pengertian tektonisme. Tektonisme adalah pergerakan kerak bumi yang menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Gerakan ini memainkan peran penting dalam pembentukan gunung, lembah, dan fitur geologis lainnya. Gerakan tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah proses lambat yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi, seperti terbentuknya dataran tinggi dan cekungan, yang berperan dalam evolusi lanskap. Gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Epirogenetik positif. Epirogenetik positif mencakup kenaikan muka bumi, yang terjadi ketika tekanan internal mendorong permukaan tanah naik, seringkali membentuk dataran tinggi dan pegunungan baru. Contohnya turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti di Kepulauan Maluku. Fenomena penurunan daratan secara perlahan di wilayah Maluku, khususnya Maluku Barat Daya hingga Pulau Banda, yang menyebabkan muka air laut seolah-olah naik. Sedangkan, epirogenetik negatif adalah penurunan muka bumi, akibat dari proses seperti erosi atau pengikisan, yang menyebabkan cekungan dan dataran rendah terbentuk di permukaan bumi. Contohnya, naiknya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Kesimpulan utama perbedaan epirogenetik positif dan negatif terletak pada arah pergerakan daratan yang berdampak pada posisi garis pantai. Sedangkan gerak orogenetik adalah proses tektonisme yang cepat, mencakup wilayah sempit, dan membentuk pegunungan melalui tekanan horizontal maupun vertikal. Gerakan ini menyebabkan dislokasi kulit bumi, menghasilkan lipatan, folded, dan patahan, fault, yang sering terlihat pada pembentukan pegunungan seperti Andes atau Sirkum Mediterania. Macam-macam lipatan yang terjadi akibat tenaga tektonik antara lain. 1. Lipatan tegak. Lipatan ini terjadi apabila gerak tektonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal. Pada lipatan tegak titik antiklinal dengan bidang horizontal membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. 2. Lipatan miring. Lipatan miring terjadi apabila salah satu tenaga tektonik lebih kuat, sehingga akan membentuk lipatan yang miring. Titik antiklinalnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat sampai 45. 3. Lipatan rebah. Lipatan rebah terjadi apabila salah satu tenaga tektonik sangat kuat sedangkan yang lainnya sangat lemah. Titik antiklinalnya merebah sampai kurang dari 45 derajat. 4. Dom dan basin. Dom adalah pegunungan lipatan yang membulat terbentuk karena tekanan tektonik sama kuat, akibatnya lapisan batuan naik ke atas. Sedangkan macam-macam patahan yang terjadi akibat tenaga tektonik meliputi 1. Sleng atau graben. Sleng atau graben merupakan patahan yang terjadi akibat adanya tenaga tektonik yang sangat kuat dan terjadi secara tiba-tiba, mendorong bagian yang lemah ke atas, sedangkan bagian lainnya turun ke bawah. Sehingga patahan ini seakan memperlihatkan adanya lapisan bumi yang anjlok. 2. Hort. Hort merupakan kebalikan dari sleng. Selanjutnya Anda tentu tidak asing dengan istilah gunung. 2. Vulkanisme. Vulkanisme adalah pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan, menciptakan gunung berapi. Proses ini melibatkan intrusi dan ekstrusi magma, yang memiliki dampak signifikan pada geografi. Intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah terobosan magma pada lapisan-lapisan litosfera, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi, intrusi magma merupakan proses vulkanisme, tetapi magma belum mencapai permukaan bumi.
Bentukan intrusi magma dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Sil. 2. Lakolit. 3. Lopolit. 4. Pakolit. Sedangkan ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi, yang sering disebut sebagai erupsi atau letusan gunung api. Peristiwa ini membentuk batuan beku luar, ekstrusif, dan seringkali membentuk gunung api. Ekstrusi magma dapat berupa lelehan lava cair atau ledakan material padat, gas. Material yang dihasilkan dari ekstrusi magma antara lain adalah lava dan lahar. 3. Seisme atau gempa bumi. Pengertian seisme. Seisme atau gempa adalah sentakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonisme maupun vulkanisme. Gempa dapat dirasakan dengan adanya getaran, bumi seakan digoyang ke samping maupun ke atas bawah. Hal ini disebabkan oleh gelombang gempa yang mencapai tempat kita berada, padahal pusat gempanya kemungkinan jauh dari tempat kita. Beberapa istilah yang biasa dipergunakan dalam peta gempa. A. Hipocentrum, yaitu titik pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bumi bagian dalam. B. Epicentrum, yaitu titik pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi, tegak lurus dengan hipocentrum. C. Fokus, yaitu jarak antara hipocentrum dengan epicentrum. D. Isoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran gempa yang sama besarnya. E. Pleistoseista, yaitu garis pada peta yang menunjukkan daerah yang paling kuat menerima goncangan gempa. Daerah tersebut terletak di sekitar epicentrum. F. Homoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa dibedakan menjadi 1. Gempa bumi runtuhan. Gempa ini terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung, atau akibat runtuhnya gua-gua besar. 2. Gempa bumi vulkanik. Gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung api. 3. Gempa bumi tektonik. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan sehingga terjadi dislokasi. Berdasarkan bentuk epicentrum gempa dibedakan menjadi 1. Gempa linear, yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linear. Salah satu akibat tektonisme adalah patahan. 2. Gempa sentral, yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan retak bumi. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa dibedakan menjadi 1. Gempa dangkal, memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. 2. Gempa menengah, memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. 3. Gempa dalam, memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan jarak epicentrum, gempa dibedakan menjadi gempa setempat, berjarak kurang dari 10.000 km. Gempa jauh, berjarak 10.000 km. Gempa jauh sekali, berjarak lebih dari 10.000 km. Berdasarkan jarak epicentrum, gempa dibedakan menjadi gempa laut, terjadi jika letak epicentrumnya terletak di dasar laut. Gempa darat, terjadi jika epicentrumnya berada di daratan. Nah, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.